Jadi bagi saya ini adalah blunder luar biasa mengajak Habib Syekh untuk menjadi bagian dari acara Muslimat NU gitu ya, dan kemudian bersolawat bersama ini menghina sekali. Selamat malam semuanya. Pilkada Jawa Timur nampaknya menjadi berkah bagi pasangan Risma dan Gus Hans karena Khofifah sebagai petahana, sebagai sosok cagup yang katanya surveinya sudah di atas 50%, ini berulang kali melakukan blunder dan blunder lagi. Ya, kalau soal KPK yang menggeledah kantornya gitu ya, terkait kasus korupsi dan sebagainya, terkait dana hibah di Jawa Timur gitu ya, oke lah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Khofifah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan atau kebijakan atau kelakuan Khofifah di masa lalu. Tapi untuk hal-hal yang bisa dikendalikan oleh Khofifah sekalipun, ternyata Khofifah blunder gitu. Karena kemarin di acara sholawatan dengan hari lahir Muslimat NU yang ke-78 gitu ya, ini Khofifah memberi panggung kepada Habib Syekh. Ini blunder nih. Bukan soal salawatnya gitu ya. Salawat itu dengan siapapun boleh dan bagus-bagus saja. Salawat itu juga bisa dilakukan oleh semua orang pendosa sekalipun, nggak apa-apa gitu. Mau pencuri, ya mau pembunuh, mau kriminal, mau narapidana gitu ya. Sholawat itu bagus-bagus saja. Sholawatnya nggak salah. Tapi memberi panggung kepada Habib Syekh gitu ya, ini bagi saya adalah kesalahan yang sangat-sangat melukai mayoritas masyarakat di Jawa Timur gitu. Karena sekarang ini kan kita lagi banyak sekali membahas soal nasab. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, soal nasab ini kan soal urusan NU dengan para habaib itu. Dengan klan Ba'alawi di mana salah satu di antaranya adalah Habib Syekh. Jadi soal nasab yang disuarakan oleh banyak sekali tokoh-tokoh NU bahwa Habib-Habib di Indonesia itu sebenarnya bukan keturunan Nabi gitu ya. Sebenarnya mereka bukan Habib gitu ya. Cuma itu karangan aja gitu. Nggak nyambung ceritanya. Itu cuma warisan cerita dari para leluhur mereka yang kemudian mengaku-ngaku punya keturunan atau nasab Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya nggak ada. Itu karangan para leluhur mereka yang pengen dimuliakan menjadi seolah-olah bagian dari keturunan Nabi Muhammad. Padahal nggak ada. Dan itu kemudian diyakini sama Habib-Habib hari ini yang ada di Indonesia. Fakta ini coba diungkap oleh para tokoh-tokoh NU selama beberapa bulan yang lalu. Selama bahkan bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Sudah banyak cerita soal nasab ini gitu. Nah, Habib Syekh salah satu di antaranya. Habib Syekh ini adalah bagian klan dari Ba'alawi gitu. Jadi kalau kemudian Khofifah memberikan panggung di acara Muslimat NU kepada Habib Syekh yang kehabibannya, yang nasabnya diragukan oleh banyak orang, diragukan oleh banyak sekali tokoh-tokoh NU, yang sekarang ini banyak orang sedang berdebat dari tokoh-tokoh NU itu nggak terima atau membantah atau meragukan mereka yang Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Dan kelompok Ba'alawi ini diragukan mereka adalah keturunan Nabi, termasuk salah satunya adalah Habib Syekh. Jadi aneh rasanya kalau Khofifah memberikan panggung kepada Habib Syekh. Ini kayak nggak ngerti gitu, kayak nggak sensitif gitu ya. Kayak nggak memahami situasi atau kondisi masyarakat NU khususnya gitu ya, yang hari ini banyak sekali mendebat atau membantah nasab dari kelompok Ba'alawi ini. Jadi situasi atau suasana kebatinan masyarakat NU, mayoritas masyarakat Jawa Timur yang memang hijau itu gitu ya, kemudian tidak dihargai, tidak dihormati oleh seorang Khofifah yang memberikan panggung kepada Habib Syekh. Kalau mau ditanya sama siapapun, orang-orang NU gitu ya, yang masih dekat-dekat dengan Habib gitu ya, itu kan kalau kita perhatikan belakangan ini sudah mulai sangat berkurang gitu. Udah kecil atau semakin sedikit sekali tokoh-tokoh NU itu berdampingan dengan para habaib atau Habib-Habib gitu. Ya, kita tidak memusuhi Habib gitu ya. Kita tidak memusuhi habaib, enggak gitu ya. Tapi proses ini untuk kemudian mengungkap nasab yang sebenarnya bahwa Habib itu bukan
keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang sedang kita jalani. Ini proses yang dialami oleh banyak orang. Kita tidak membenci gitu ya, tapi ini bagian dari waktu atau proses untuk memberikan mereka jeda agar mereka ini bisa menyadari atau kembali mengakui bahwa mereka ini ya manusia biasa, bukan keturunan Nabi yang tidak bisa disalahkan atau kemudian bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang atau semena-mena seperti yang dicontohkan oleh beberapa habaib yang ada di Indonesia gitu. Karena habib-habib di sini itu kan mengagungkan diri sendiri, nggak semua memang gitu ya, tapi kan banyak dari mereka yang mengagung-agungkan diri sendiri gitu ya, seolah-olah paling sakti, seolah-olah punya kunci surga yang kalau dia membenci habib ini nggak bisa masuk surga. Para habib-habib di Indonesia itu sudah menjadi seperti Nabi gitu, sudah selevel Nabi yang kalau kita bantah, kita kritik atau bahkan kita sampaikan pendapat kita dan kemudian pendapat kita berbeda dengan mereka, itu dianggap menjadi pembangkang yang tidak layak untuk masuk surga. Dan ini adalah cerita-cerita yang sudah muncul selama berbulan-bulan yang lalu. Jadi cara mereka mengagung-agungkan dirinya, kemudian bahkan ada juga yang mau mengganti sejarah NU gitu ya, itu sudah terbukti itu. Jadi ada kelompok habaib ingin mengubah sejarah NU yang sudah lama kita yakini gitu. Nah, kalau kemudian Hovifah memberikan panggung kepada seorang habib ini, bagian dari Ba'alawi ini, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah panasnya sejarah NU yang coba dibelokkan oleh para kelompok habaib itu kan jadi menyinggung perasaan banyak orang gitu. Ya belum lagi soal makam yang dibuat versi palsunya gitu ya, dibuat makam-makaman untuk kemudian orang-orang bisa berziarah ke sana padahal di dalamnya nggak ada apa-apa gitu ya, cuma karangan dan bikinan belaka gitu ya. Jadi situasi atau kondisi suasana kebatinan masyarakat Jawa Timur itu sedang hangat-hangatnya gitu ya. Ya mayoritas masyarakat Indonesia dari kelompok NU khususnya gitu ya. Tapi kan yang kita tahu di Jawa Timur ini kan memang mayoritasnya atau banyak sekali dari mereka adalah kalangan NU, dan Hovifah sendiri juga didukung oleh kelompok mayoritas kalangan NU gitu. Jadi ya kalau kemudian malah memberikan panggung kepada lawannya gitu ya, ini jadi kayak nggak sensitif, ini kayak nggak ngerti persoalan, ini nggak ngerti perasaan banyak orang gitu ya. Ketika banyak orang hari ini sedang memberikan ruang dan waktu kepada para habaib itu untuk mengevaluasi, untuk kemudian mawas diri agar tidak semena-mena, agar tidak sombong atau sok-sokan atau arogan bahwa mereka ini kayaknya yang paling benar, yang paling punya surga dan sebagainya. Ketika kita memberikan mereka waktu untuk berpikir dan mengevaluasi, Hovifah malah memberikan panggung kepada Habib Syekh. ini apa-apaan gitu. Ya oke lah gitu ya. Di luar sana banyak orang bilang bahwa ya kan Habib kan nggak semua Habib itu seperti Habib Bahar atau Habib Rizik gitu ya. Iya memang gitu ya. Tapi ketika Habib Bahar, Habib Rizik bertindak sewenang-wenang dan kemudian dengan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataannya yang kasar itu, apa yang dilakukan oleh para Habib yang bagus ini? Habib-habib yang dewasa, yang bijaksana, yang pinter gitu ya. Apa coba komentar mereka kepada Habib Rizik dan Bahar Smith? Gak ada gitu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka memang sama-sama klan Ba'alawi. Mereka ini solid gitu sebenarnya gitu. Karena tidak berani untuk kemudian mengkomentari atau mengkritik Smith dan si Rizik gitu. Makanya kemudian sekarang solusinya adalah ya disamaratakan aja gitu. Toh mereka sebelumnya itu tidak berkomentar atau tidak menegur Rizik dan Smith gitu. Jadi ya itu menjadi satu konsekuensi untuk mereka. Berbeda misalkan kalau beberapa tahun terakhir ini para habib-habib itu juga mengkritik, menyikat Rizik atau menyikat Bahar Smith. Mungkin nggak akan kejadian cerita seperti ini. Itu mungkin gitu ya. Jadi Hovifah yang kemudian memberikan panggung kepada Habib Syekh ini bukan hanya soal karena kita sedang berdiskusi atau membuka fakta-fakta baru soal nasab atau silsilah para habaib ini yang tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya soal arogansi atau gaya-gaya mereka yang sangat luar biasa menguasai, seolah-olah mereka ini yang punya Indonesia, yang punya Islam, yang punya surga, seolah-olah punya segala-galanya gitu kan. Bukan soal itu, bukan hanya soal itu. Tapi
di kalangan NU, terlepas dari soal nasab gitu, di luar soal nasab dan arogansi mereka, Habib Syekh ini adalah orang yang dulu pernah kemudian mengganti nada-nada selawat dengan nama Habib Rizik. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Habib Rizik, Habib Rizik gurune para habaib digandrungi NU Syekh Hermania kebanggaan NU. Jadi ini adalah sholawat atau kalimat-kalimat yang tidak bisa kita terima. Masa iya Rizik jadi gurunya NU gitu ya? Masa iya Rizik jadi kebanggaan NU? Yang bener aja gitu. Orang-orang NU yang membanggakan itu ada banyak. Ada Mbah Maimun, ada Mustafa Bisri, ada banyak sekali tokoh-tokoh NU gitu. Mbah Hasim juga gitu ya, yang dulu-dulu gitu ya. Gus Dur gitu ya. Banyak. Ngapain Rizik jadi kebanggaan NU? Apa coba gitu? Apa coba mau dibanggakan dari itu? Jadi Habib Syekh ini gitu ya, bagi masyarakat NU itu sangat-sangat menyakiti gitu. Karena dia mengubah atau kemudian membuat satu lantunan-lantunan kalimat untuk kemudian memuja Habib Rizik, seolah-olah Rizik ini di atasnya NU, seolah-olah Rizik ini kebanggaan NU. Padahal apa yang membanggakan dari Rizik? Dia narapidana 2 kali gitu. Apa itu kemudian menjadi kebanggaan NU? Jelas nggak mungkin gitu ya. Masa NU mau bangga sama narapidana gitu ya, kan lucu aja gitu. Jadi ya kalau koruptor aja itu tahu diri gitu ya, kalau sudah masuk kemudian terkena kasus korupsi, setelah itu kan biasanya mereka ya udah diem gitu ya, udah nggak muncul-muncul lagi. Itu mereka tahu diri. Tapi Rizik kan enggak gitu, muncul-muncul lagi sebagai dai, sebagai pendakwah dan sebagainya gitu ya. Dan orang yang memuja Rizik salah satunya adalah si Habib Syekh ini yang kemudian membuat atau menyakiti banyak sekali tokoh dan masyarakat NU secara keseluruhan, tidak hanya di Jawa Timur. Jadi bagi saya ini adalah blunder luar biasa mengajak Habib Syekh untuk menjadi bagian dari acara Muslimat NU gitu ya, dan kemudian bersolawat bersama ini menghina sekali. Untungnya Habib Syekh nggak pakai sholawat yang lama itu gitu ya, yang memuja-muja Rizik ya, karena sholawat itu kan memuja-muja Nabi Muhammad gitu ya. Tapi sama Habib Syekh kan sempat diubah itu. Habib Rizik guru NU apa coba? Jadi ya bagi masyarakat NU gitu ya, mayoritasnya Habib Syekh ini ya kayak aib gitu. Kalau kita nggak suka dengan Rizik, kita nggak suka dengan Smith, itu karena kelakuan dia yang kasar, yang semena-mena, yang sok-sokan, yang arogan. Itu yang kita benci dari mereka gitu ya. Tapi Habib Syekh ini jauh di atas Rizik kesalahannya gitu. Karena kemudian mengklaim memposisikan Rizik jauh di atas NU. Kalau Rizik sama Smith, wah urusannya cuma soal ucapan-ucapan yang menghina gitu ya. Ucapan-ucapan kotor, yang kasar dan sebagainya. Ini kesalahan tapi level rendah gitu. Tapi Habib Syekh ini kemudian memposisikan Rizik di atas NU. Luar biasa menghina ini. Jadi ya saya nggak ngerti apakah Hovifah tidak menyadari ini atau kemudian dia kemarin mabuk atau gimana gitu ya. Karena ya bagi saya ini menjadi satu berkah bagi pasangan Risma dan Gus Hans yang memang sangat dikenal, sangat dekat dengan masyarakat Jawa Timur, mungkin juga nasional. Hampir semua orang tahulah Risma itu ya, dan kemudian dengan pasangannya Gus Hans yang ternyata juga adalah anak tokoh NU luar biasa, bagian dari pesantren yang sangat tua di Indonesia, sehingga ketika muncul Hovifah dengan Habib Syekh ini gitu ya, ini mengingatkan kemarahan banyak orang. Kita sebenarnya udah lupa karena ini kasus beberapa tahun yang lalu. Ketika Habib Syekh kemudian memuja-muja Rizik gitu ya, dijadikan bahan sholawatan gitu ya. Itu kan cerita beberapa tahun yang lalu. Kita udah hampir lupa. Tapi ketika Hovifah memunculkannya lagi, kita jadi ingat, oh ini. Ya semoga semua ini ada hikmahnya dan pada akhirnya di Jawa Timur benar-benar bisa dibersihkan dari oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bisa bekerja atau hanya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada gunanya bagi masyarakat. Saya pikir itu.
Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.